Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat pagi Ibu Eka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lili Sunjaya dari kelas 03 SIP 007. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpresentasi. Adapun materi yang saya akan bawakan, saya akan membawakan materi yang berjudul switching. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan yang saya akan bawakan, saya akan membawakan 4 tujuan pembahasan. Yang pertama itu adalah mengetahui pengertian dari switching. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis, metode, dan komponen switching. Yang ketiga, mengetahui alasan dan manfaat menggunakan switching. Dan yang terakhir adalah mengetahui contoh-contoh penggunaan switching. Baik, kita langsung ke pengertiannya saja. Pengertian switching. Switching adalah suatu proses pengalihan atau perpindahan data dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jaringan. Ini adalah elemen kunci dalam infrastruktur jaringan yang memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima data dengan efisien. Baik, bisa saya simpulkan pengertian dari switching ini adalah suatu proses perpindahan data dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jaringan. Kita lanjut ke jenis-jenis switching. Terdapat 5 jenis-jenis switching. Yang pertama itu adalah managed switching. Managed switch adalah jenis switch yang memberikan pengguna kontrol lebih besar atas pengaturan jaringan. Ini memungkinkan pengaturan plan, pengaturan keamanan, dan pemantauan lalu lintas jaringan yang lebih mendalam. Yang kedua adalah unmanaged switching. Unmanaged switching adalah tipe switch yang sederhana dan langsung digunakan tanpa konfigurasi yang rumit. Ini cocok untuk jaringan kecil yang memerlukan konektivitas dasar tanpa pengaturan tambahan. Yang ketiga adalah virtual switching. Virtual switch adalah switch yang digunakan dalam virtualisasi, memungkinkan pengaturan jaringan dalam lingkungan virtual seperti server virtual. Yang keempat, switch layer 2. Layer 2 switch bekerja di tingkat data link layer dalam model OSI. Ini memungkinkan alamat MAC untuk mengirimkan data antara perangkat dalam satu jaringan lokal. Dan yang terakhir adalah switch layer 3. Layer 3 switch beroperasi pada tingkat network layer dalam model OSI juga. Selain memiliki kemampuan layer 2 switch, layer 3 switch juga dapat melakukan routing. Kita lanjut ke metode-metode switching. Yang pertama itu adalah circuit switching. Circuit switching adalah metode switching yang digunakan pada jaringan telepon tradisional. Dalam sirkuit switching, jalur komunikasi dibuat dan diservasi untuk penggunaan eksklusif oleh 2 atau lebih titik akhir pada pembuatan koneksi. Model yang kedua adalah message switching. Message switching adalah metode switching yang jarang digunakan saat ini. Dalam message switching, pesan diteruskan dari satu node ke node lain dalam jaringan sampai mencapai tujuan akhir. Model yang ketiga adalah packet switching. Packet switching adalah metode switching yang paling umum digunakan dalam jaringan modern. Dalam packet switching, data dibagi menjadi paket-paket kecil, dan setiap paket diberi label dengan informasi yang diperlukan untuk mengirim paket ke tujuan yang telah ditentukan. Adapun komponen switching, terdapat 4 komponen switching. Yang pertama itu adalah switch, yang kedua router, yang ketiga hub, dan yang keempat access point. Alasan menggunakan switching. Terdapat 3 alasan menggunakan switching. Yang pertama adalah bandwidth suatu saluran komunikasi, baik voice maupun data, tidak akan termanfaatkan maksimal jika tidak disiasati dengan teknik switching. Yang kedua, tanpa switching, saluran akan terus terhubung meski sudah tidak terpakai. Hal ini akan sangat membahayakan. Yang ketiga adalah tanpa switching, biaya komunikasi menjadi sangat mahal akibat monopoli pemakaian saluran.
Kita lanjut ke contoh penggunaan switching. Terdapat banyak sekali contoh penggunaan switching dalam lingkungan sehari-hari. Yang pertama itu adalah di lingkungan kantor atau perusahaan. Dalam jaringan kantor atau perusahaan, switch digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, dan server. Perusahaan dengan banyak departemen atau divisi mungkin menggunakan plan switching untuk mengisolasi lalu lintas antara departemen, menjaga keamanan, dan mengelola lalu lintas dengan lebih baik. Yang kedua itu ada di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, router biasanya mengandung fungsi switching yang memungkinkan perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi dan berkomunikasi satu sama lain. Dan di lingkungan sekolah atau kampus, di lingkungan pendidikan, switching digunakan untuk menghubungkan komputer, laboratorium, kelas, dan perpustakaan ke jaringan sekolah atau kampus. Manfaat switching. Terdapat 4 manfaat switching. Yang pertama itu adalah kecepatan yang lebih tinggi. Switching memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena switching memproses setiap paket data yang masuk dan mengirimkannya hanya ke alamat yang telah benar, sehingga minimalkan waktu yang telah diperlukan untuk pengiriman. Yang kedua adalah kapasitas jaringan yang lebih besar. Switching memungkinkan beberapa jaringan yang terpisah terhubung melalui satu perangkat switch. Hal ini memungkinkan penggunaan kapasitas jaringan yang lebih besar dan minimalkan kemacetan pada jaringan. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan jaringan. Switch memungkinkan untuk membatasi akses ke jaringan untuk pengguna yang memiliki otorisasi. Selain itu, fitur plan pada switch memungkinkan jaringan dibagi menjadi beberapa segmen yang terisolasi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya serangan pada jaringan. Dan yang terakhir adalah mengurangi kolision pada jaringan. Kolision adalah situasi di mana dua atau paket data bertabrakan di jaringan. Switching memungkinkan setiap paket data dikirimkan langsung ke alamat tujuan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kolision pada jaringan. Kesimpulan dari semuanya adalah dari penjelasan yang telah dibacakan, dapat disimpulkan bahwa switching merupakan proses penting dalam infrastruktur jaringan yang memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima data dengan efisien. Dengan adanya teknologi switching, jaringan dapat beroperasi secara efisien, aman, dan dapat menangani beban lalu lintas data yang semakin besar dan yang lebih tinggi. Dengan terus berkembangnya teknologi, penting bagi organisasi dan pengguna individu untuk memahami dan menerapkan teknik switching yang sesuai dengan kebutuhan skala jaringan yang dioperasikan. Baik, itulah adalah kesimpulannya. Mungkin segini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, saya punya satu pantun untuk Ibu Eka. Membeli gula di tanah Jawa, pulangnya membawa brownies. Sekian dan sampai jumpa. Untuk Ibu Eka yang selalu manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.